Cukup humbling ya pengalaman kembali ke Instagram ini. Iya loh, ini tuh ibarat kata tuh kayak, lo, balik dulu lo sini, yuk, jangan sombong-sombong lo semua, gitu. Iya. Kemarin lu hidup sebagai kaum elitis kan, sekarang lu kembali rakyat lo. So elit sih lu kemarin. Gitu kan. Kolamnya lebih gede nih, lo rasain deh tuh, lo jumawa bilang 3.000 orang menonton, 4.000 orang menonton, 1 juta like stabil setiap hari, rasain, cuman 1.000 yang nonton. Udah ganti, karena tukang bapau. Lah orangnya pada sama-sama aja, Bu. Itu mah kayak dulu kita nonton sinetron Jihan Fahira. Jihannya mah sama, cuman ganti-ganti aja. Kadang-kadang Jihan jadi anak orang kaya, kadang-kadang Jihan jadi anak orang kismin, kadang-kadang Jihan jualan es teler, kadang-kadang Jihan jualan cilok. Tapi bintangnya sama, karena Jihan yang paling laku. Gue ngepost tuh, framing sama narasi, hati-hati. Iya. Orang yang punya power, orang yang pinter, itu sekarang tidak bekerja dengan kekerasan kadang-kadang. Mereka bekerja dengan taktik, strategi, dan otak. Nah, gue tuh suka, ini gue nggak suka deh ya, kenapa jidat gue kepotong sih di gue? Kepotong ya? Segampang itu, lu munduran, handphone lu pundurin. Nah, nanti suaranya Nggak usah takut, pundurin, bukan mundur ya, nah. Ya, nih, aku accept, go live with Dave Hendrik. Udah, nggak bisa. Lah, kenapa Dave Hendrik unable to join ya? What's going on guys, kira-kira? Dave, coba di-cancel dulu. Nih ya, gue accept, go live with Dave Hendrik. Coba kalau gue undang. Invite. Dah, coba Dave, udah gue invite. Nah, bisa, alhamdulillah. Halo. agak bingung Biasa. ke IG. Biasa, itu biasa. Sebentar ya, aku ganti ini dulu. Coba. Lebih enak suaranya gini. Gini enak suaranya. Enak suaranya. Gimana? Enak suara. Batuknya. Hah? Deg-degan aja gitu. Udah lama kan nggak Instagram live. Nggak masalah. Gimana kabar? Berapa hari nggak ketemu? Hai, geng duet semuanya. Selamat pagi. Ada Cici Denis, ada Bujing, ada Becky, ada Ade, ada Wildan, ada Frida, Niki. Baik-baik semuanya ya. Selamat pagi semua. Ini kalau Instagram live gini bisa berapa orang yang live? Berapa orang? Karena gue nggak tahu ya, gue udah lama lo nggak mainan. Kayaknya cuma bisa berdua deh. Dulu kan kita bisa bertiga loh, Web. Iya, bisa banyak kok kalau nggak salah live Instagram tuh. Ya udah sih, lo mau live sama siapa memang? Nggak ada, ngecek aja kali-kali kalau misalnya bertiga kan bisa undang siapa gitu. Ya kan? Suaranya aku kalah katanya. Mungkin ini kali ya. Toolsnya kali ya. Oh iya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Apa namanya? Kalau di kuping aku sih baik-baik aja semuanya. Iya, di kuping gue juga. Iya. Tapi banyak yang bilang katanya suara gue mendelep. Oh gitu, mendelep ya? Oh, kenapa ya kira-kira ya? Udah ya, siapa tahu habis ini sinyalnya stabil. Hai, anyway. Kita coba dulu, kan belum jam 7. Kita coba dulu. Kalau misalnya kita sama-sama copot ininya, kayak apa? Coba aja. Mau coba nggak? Boleh, tapi berarti harus matiin Bluetooth. Coba. Cek.
Kalau kayak gini gimana guys? Apakah baik-baik saja suaranya? Becky bilang nggak apa-apa, aman. Oh, bener nggak sih? Coba. Suaranya mendem ya? Masih mendem ya kalau kayak gini? Apa sudah bagus? Apa sudah aman? Coba Dave ngomong Dave. Gue matiin Bluetooth ya. Matiin dulu Bluetooth-nya. Lebih bagus tanpa earpod katanya. Udah bagus nih katanya gitu. Oh ya udah, nggak usah pakai earpod deh. Nah, enak gini guys. Udah oke, semuanya aman, terkendali. Iya, Dave-nya freeze. Nah, sekarang udah aman. Dah, tuh. Aman semuanya. Selamat pagi. Banyak kembang ya. Di rumah banyak kembang. Ada kembang, ada anggrek, ada bunga matahari, ada bunga apa tuh? Bunga bangke ya? Ya kali aja, karena entah kenapa Rafflesia Arnoldi itu trending lagi sekarang. Alias bunga bangke ya, San. Bunga bangke, ya. Bentuknya memang cakep, tapi kalau bener-bener ada bau itu, Ya, yang gue lihat di jalanan sih ada tuh sisa-sisa bangke dari demonstrasi, makanya jangan ya merusak. Kita cek dulu ya. Gini, teman-teman geng duet, betul ini adalah perubahan yang harus kita lakukan. Ini tuh adaptasi yang mesti kita lakukan menyesuaikan dari situasi yang sedang terjadi saat ini ya. Tapi Iwet sama aku memutuskan untuk tetap live gitu ya, Wet ya. Karena kita tahu biar bagaimanapun teman-teman butuh kehadiran kita, our safe space sama-sama di duet siaran pagi untuk berbagi tawa, berbagi kebersamaan, saling menemani. At least dalam 1 jam kita bisa sama-sama touch base kondisi kesehatan dan juga kondisi emosi kita masing-masing, ya kan? betul. Gue betul-betul aja pokoknya. Gitu. Jadi kalau teman-teman, aduh agak kurang jernih, agak kurang gini, kurang gitu, dimaklumi aja ya. Karena memang sih, Wet, dari kemarin tuh signal di daerah gue juga nggak terlalu stabil tuh. Kalau gue teleponan tuh ada tulisannya tuh internet in your area is not stabil. Coba cerita kehidupan. Ngapain aja loh dari hari Jumat? Gue dari hari Jumat ya. Oke. Gini, mungkin kita ini dulu apa namanya checkpoint dulu sama teman-teman, sama geng duet ya. Kabarnya teman-teman sendiri gimana? Gue tadi malam tuh mulai memberanikan diri lagi untuk membuka sosial media. Terus kemudian gue memberanikan diri untuk throw myself out gitu ya. Terus kemudian gue mulai ngepost di broadcast channel. Menanyakan kabar teman-teman. Terus kemudian sanity check ya kalau bahasanya ya. Zaman dulu PSBB itu kan ada sanity check ya. Dan ternyata jawabannya itu banyak sekali dari teman-teman yang mentally unstable loh. Dengan kondisi yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Ya. Tuh, mentally unstable tuh maksudnya gimana? Sedikit banyak harus diakui terpengaruh dengan berbagai macam hal yang terjadi, gitu. Dan kenapa tadi gue bilang gue memberanikan diri throwing my out self there? Itu sejujurnya kemarin tuh puncaknya anxiety gue. Kemarin as in hari Minggu berarti ya? Hari Minggu tuh gue bangun bener-bener anxious. Anxiousnya tuh mulai dari yang kayak gue gelisah, gue coba untuk nonton Netflix, udah gonta-ganti channel tuh dari Netflix pindah ke YouTube, dari YouTube pindah Disney Channel pindah HBO Max, nggak ada yang selesai film satu pun. Iya, karena you're there but you're not there. Yes. Terus kemudian makan nggak enak.
Tapi mungkin itu juga pengaruh, gue lagi masih dalam masa pemulihan ya. Jadi gue ngerasa kayak gajak gijik gitu. Nah itu dia bahasanya. Ya, buka WhatsApp, 2 chat teratas grup itu isinya pembahasan soal keadaan. Buka sosial media juga seperti itu. Terus berasanya kayak dikejar-kejar. Iya kan, jadi itu yang membuat gue kayak gitu. Akhirnya gue putuskan kemarin untuk berenang. Gue berenang, gue habisin aja energi gue, supaya agak bisa chill, bisa agak kalem gitu. Terus gue coba untuk jemuran. Gue jemuran kemarin, udah berapa hari ini kan udaranya kalau pagi cakep banget ya. Matahari itu bersinar cerah sekali gitu kan. Jadi let me soak up the sun gitu. Kalau ditanya balik lagi kabar gue unstable, but I'm trying to manage it. Oke. Itu aku pikir good point ya. Kita mulai dari situ karena aku yakin ini kok kolom komentar gue mandek ya, kayak nggak ada yang komentar. Udah kok, banyak. Di gue freeze, maaf ya geng duet kalau gue nggak bisa baca. I don't know loh. Nggak apa-apa. Pepita, sebentar. Sebelum lo lanjut, Pepita Esber bilang sama Kak Dev, aku juga berenang. Dev yang ada rambutnya. Yang barusan cerita berenang yang botak. Yang cerita berenang. Di mana susah ngebedainnya? Sebel ya. Di mana susah ngebedainnya? Kolom komentar di lu lari-lari, muter. Jalan. Di gue enggak ya? Enggak apa, udah, it's okay. Kurang elit nih daerah gue nih. Katanya epicentrum Jakarta Selatan. Bukan lagi. Ternyata tempat orang-orang kaya tinggal. Dikira suhu, ternyata masih cupu. Gimana sih? Internet mandek, komen gak jalan-jalan. Bener, di tengah lautan orang pada sibuk komen. Ingin ikutan komen juga, apa daya tidak didukung oleh kemampuan otak dan internet. Mana lebih penting, kemampuan internet atau kemampuan otak? Dua-duanya harus nyambung, sinkron, dan jalan. Lo gimana keadaan lo dari hari Jumat sampai hari Minggu? Well, tadi aku mau bilang, mungkin apa yang diceritain Iwet dan diceritain saya menggambarkan dan mewakili ya kondisi kesehatan emotional state dari teman-teman. Ya, gue sih cukup bersyukur fisik gue sehat gitu ya. Unlike some of my friends yang memang sedang terbaring sakit, ada beberapa di rumah sakit gitu. Tapi secara emosi memang gue melihat gue juga terpengaruh lah ya teman-teman ya. Waktu hari Jumat dari terakhir kita siaran tuh, gue tuh bahkan teman dekat gue bilang gini, kenapa lo jadi galak sih gitu. Gue punya gue punya, karena kan gini ya Iwet ya rasanya ya, di saat kita lagi sedang tidak baik-baik saja seperti sekarang ini, kita kan nggak pengen sendirian ya Wet. Iya, setuju. Iya nggak? Iya, setuju. Nggak pengen sendirian loh, Wet. Iya. Ini sama kayak waktu pandemi gitu. Mungkin kayak rasa butuh teman aja gitu. Iya. Mungkin nggak butuh teman untuk ngobrol, tapi perlu merasakan kehadiran orang lain ada bersama dengan lo. Iya. Iya kan? Betul. Sementara all at the same time, gue nggak bisa mengunjungi keluarga gue. Iya. Iya kan? Iya. Tadinya gue sempat gue beranikan diri aja ya. Tapi terus adik gue bilang, jangan deh Kak, takutnya kalau lo pulang ke rumah nanti lo nggak bisa keluar gitu. Iya. Oh ya wes, kita pantau keadaan dan situasi dulu gitu ya. Otomatis gue mau nyamperin temen gue sekarang tinggalnya di tengah kota. Itu gue harus melewati beberapa titik panas tuh. Iya. Iya kan? Jadi temen gue bilang, jangan deh. Gue sempat, beberapa teman gue tuh
kayak menerjang gitu ya, karena mereka sendirian, mereka nggak bisa gitu, nggak bisa gue sendirian, gue takut jadi giil gitu. Jadi beberapa tuh ngumpul tuh di rumah teman gue gitu, just to be with one another aja, nggak pengen sendirian gitu. Gue pengen gabung sama teman gue, tapi gue nggak bisa gitu. Ya udah, gue menenangkan diri di rumah aja sendirian gitu. Sabtu gue sempat pergi makan, dan sama seperti teman-teman kan sekarang kita akhirnya jadi gitu ya. Apa tuh istilahnya? Kita hanya berani keluar berkegiatan tuh yang deket-deket aja, jarak 1 kilometer, jarak 500 meter, yang deket-deket aja area tempat tinggal kita gitu. Keluar rumah jalan kaki, cari makan yang deket-deket, olahraga yang deket-deket, ke mall mungkin yang deket-deket, nggak berani jauh-jauh kan, Wet? Betul. Dan sementara tetap kan mata tuh ngeliatin aja, memantau berita, grup WhatsApp, sosial media, nonton berita, nonton platform-platform update, ya kan, Wet? Dan by minutes itu selalu ada perubahan kan. Jujur sih gue ada beberapa titik tuh gue merasa fatigue, Wet. Kayak, aduh gila, aduh lelah banget ya gitu. Dan gue tahu gitu, oke, gue perlu distraction nih gitu. Gue perlu distraction. Gue sempat pergi ke mall yang dekat dari tempat tinggal gue. Dan di mall tempat tinggal gue itu juga rame loh. Jadi maksudnya ramenya tuh di tempat makan. Orang duduk gitu ya, satu keluarga duduk gitu ya. Lagi makan sama keluarga sambil pegang handphone gitu. Terus duduk bengong gitu. Rata-rata orang gitu. Terus gue ngeliat memang yang dialami oleh orang Indonesia collectively sekarang tuh ya begini ya, Wet. Kita tuh dalam keadaan siaga memantau apa yang terjadi, tapi kita juga sebetulnya sudah mulai lelah dengan situasi ini gitu. Jadi semua we are all in the same boat. We are all in the same boat. Iya. Tapi ya, gue perhatiin ya, generasi di atas kita tuh enggak loh. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Ya, generasi di atas kita tuh semangat banget loh. Bener ya? Gue tuh ngamatin loh. Maksud gue gini ya, kan WhatsApp grup keluarga pasti juga semua ribut dong. Coba di sini WhatsApp grup keluarganya pada rame nggak? Coba gue pengen tanya ya, rame nggak kayak WhatsApp grup keluarga gue? Dan WhatsApp grup keluarga gue tuh udah lintas keluarga loh. Oh ya? Iya, keluarga gede jadinya udah. Oh. Dan itu tuh bener-bener yang nggak berhenti bicara. Itu tuh yang gen boomers ya berarti ya? Iya, boomers. Yang boomers, Bo. Itu bener-bener semua dikomentarin. Semua dikomentarin, semua di forward, semua dibahas, semua. Gue sampai gini, itu sementara yang millennials ke bawah, cicing semuanya. Cicing dan bener-bener yang mereka cuman muncul di close friend story. Terus bener-bener yang cuman kayak, oh my god, gue nggak kuat. Wah, capek banget. Wah, ini, wah, itu, segala macam gitu. Tapi yang orang-orang tua nggak berhenti. Nggak berhenti ngomong. Udah kayak wartawan. Iya. Gue punya teori mengenai mungkin karena mereka udah pernah melalui beberapa kali krisis dalam hidup mereka kali ya, Red. Mungkin. Mereka udah ngelewatin 65, mereka ngelewatin tahun berapa? 70-an juga ada tuh kalau nggak salah ya. 80-an juga ada, 98 juga ada. Gila loh. Ya. Aduh, gue freeze loh. Halo? Ada kok, lo ada. Lo ada. Ada ya? Oh, suaranya. Atau biar nggak berat, nggak usah pakai video. Mau suara aja. Kan kalau online meeting terus apa esensinya? Apa esensinya siaran? Cuman kedengeran suara. Lu pikir ini radio, Beb? Hah? Kumaha, iya teh? Sebel gue sama internet daerah gue nih. Pindah, Bo, pindah.
Udah langsung pindah, Bo. Apa gue bikin BTS sendiri nih? Gue mau eksklusif deh, hidup eksklusif, capek hidup inklusif. Lu tinggal di bawah sutet, coba. Sebel deh. Yang menarik yang gue pengen share juga ke geng duet yang nonton ya. Udah berapa nih yang nonton nih by the way di live Instagram kita nih? Baru 1.300 Mas Dev, masih jauh dari kita biasanya. Biasa kita mah jam segini udah 3.000. Cukup humbling ya pengalaman kembali ke Instagram ini. Iya loh, ini tuh ibarat kata tuh kayak, lo balik dulu lo sini, yuk, jangan sombong-sombong lo semua gitu. Iya. Kemarin lu hidup sebagai kaum elitis kan, sekarang lu kembali rakyat lo. So elit sih lo kemarin. Kolamnya lebih gede nih, lo rasain deh tuh, lo jumawa bilang 3.000 orang menonton, 4.000 orang menonton, 1 juta like stabil setiap hari, rasain, cuman 1.000 yang nonton. Lu pikir lu suhu, di sini lu cupu. Siapa lo sini masuk ke Instagram? Enggak, kemarin tuh gue jadi diskusi gitu ya. Menurut gue diskusi ini menarik. Diskusi sama temen gue yang lagi dia kuliahnya komunikasi, terus ada beberapa yang lagi anak bahasa, praktisi komunikasi yang sekarang lagi kuliah komunikasi lagi gitu ya. Terus jadi membahas mengenai apa yang terjadi di sosial media sekarang ini. Iya. Gue tuh bilang gini, apalagi sih gue nggak bisa baca komentar, tau nggak lo? Even yang nonton aja di gue tuh stuck di 730. Freeze, Bo. Ini kayaknya ada konspirasi nih untuk menggulirkan Dave Hendrik nih. Ada yang bilang gini, Dedi bilang, minta i4T internet Nusantara. Tuh kan, gue gak bisa baca komentar. Apa gue keluar dulu ya? Gue keluar dulu, nanti gue request lagi gitu gak sih? Coba ya, coba. Sabar, pemirsa, sabar ya. Aduh lucu nih, lucu. Tapi yang nonton stabil loh. Dave keluar tetap 1.467. Ayo, leave, masuk lagi. Yuk, coba. Accept Dave Hendrik, accept, go live with Dave Hendrik. Yuk, coba. Nah, udah, bisa. Nah, gini kan endol. Gue bisa baca orang komentar, gue lihat orang keluar masuk. Ini tuh sebuah pelajaran ya. Manusia itu memang tidak bisa keluar dari kebiasaannya. Emang. Ya, kalau dia biasanya itu adalah bisa lihat live sambil baca komentar, ketika komentarnya stop, goyang. Ya, Kak Iwet. Ya memang lah, kita ini maunya keluar dari kebiasaan kita. Saya ini udah biasa hidup susah, pengennya hidup senang. Kalau udah biasa hidup senang, dipaksa hidup susah lagi, ya saya nggak mau lah. Saya akan berusaha lah untuk mempertahankan kesenangan saya, Kak Iwet. Udah capek-capek hidup senang gini kok. Usaha ya. Nggak kuat. Lambe. Cin, gue tuh mau bahas mengenai komunikasi gini. Gue bilang gini, hebat ya anak-anak sekarang ini, gue bilang gitu kan. Gue mengomentari, mereka semua menyuarakan buah pikir apa yang mereka rasa dengan sangat gamblang dan cepat sekali di sosial media. Gue bilang gitu kan. Iya, emang. Bahkan ya, konten-konten kreator, pesona-pesona yang selama ini nggak pernah bersuara, itu tuh jadi bersuara gitu. All for people gitu. People power gitu. Iya ya, Bo. Iya ya. Terus, teman-teman gue tuh bilang gini, kan memang sebetulnya kembali ke fungsi komunikasi. Dia bilang katanya fungsi komunikasi itu kan sebenarnya siapa, ya, mau ngomong apa, ya, di channel mana, kepada
siapa, Ya, pengen memberikan efek apa. 5W1H. Yes. Ya. Nah, katanya rata-rata kita nih dalam bersuara atau dalam berkomunikasi suka lupa poin yang terakhir ini. Ingin memberikan efek apa? Iya, kita tuh mikirinnya siapa? Oh, yang ngomong siapa nih? Gue memperkenalkan diri, guenya siapa? Terus mau ngomong apa? Kita mikirin message-nya apa? Apa yang kita rasa, apa yang ada di pikiran kita, cara penyampaiannya gitu kan? Terus kepada siapanya udah lu pikirin. Oh, orang yang akan nonton atau to whom I'm speaking tuh udah kebayang tuh. Mereka yang pandai, mereka yang di bawah, mereka yang di atas, mereka yang luas, mereka yang enggak. Itu udah kebayang tuh. Di channel apa, itu udah lo tentukan tuh. Oh, kalau mau ngomong sama orang-orang yang sedikit intelektual, mungkin platformnya A. Kalau mau menjangkau masyarakat luas, platformnya B. Itu udah kita kebayang. Tapi jarang dari kita yang membayangkan efeknya itu apa sebenarnya dari komunikasi yang ingin lo sampaikan. Terus gue diam gitu. Bener juga ya. What do you think? Kok suara lu hilang? Gue mute. Gue pikir ada tukang somai. Udah ganti. Sekarang tukang bapau. Lah orangnya pada sama-sama aja, Bu. Itu mah kayak dulu kita nonton sinetron Jihan Fahira. Jihannya mah sama, cuman ganti-ganti aja. Kadang-kadang Jihan jadi anak orang kaya, kadang-kadang Jihan jadi anak orang kismin, kadang-kadang Jihan jualan es teler, kadang-kadang Jihan jualan cilok. Tapi bintangnya sama, karena Jihan yang paling laku. Lo terpapar gak sih ada satu konten bapak ini udah ganti-ganti profesi. Iya. Sebentar tukang bapau, sebentar tukang cilok, sebentar tukang ojol, sebentar tukang. Nah orangnya mas sama. Tuh, yang gue heran ya, Wet ya, kok bisa sih orang nemu dan mengcompile itu, kok bisa sih gitu. Lu tuh pinter banget. Nggak, antara pinter banget atau segitu nggak ada kerjaannya masyarakat kita, tau nggak lo? Sampai yang begituan bisa diperhatiin loh. Lah, bener. Bukan lagi. Gue gini, ini berapa lama ya ngerjain konten ini ya? Iya kan? Dia kan berarti harus ada dia tuh kayak investing survei, tahu nggak lo, bertahun-tahun. Oh ini dia jadi tukang cilok, ntar dia ngikutin lagi. Oh ini jadi, iya Bu, Ya, kesabarannya hebat loh. sementara kita kan kalau bikin konten baru sekali cepretin langsung naik ya. Bukan lagi. Ada-ada aja ya, ada-ada aja. Nah, gue tuh menantikan tuh yang hiburan-hiburan kayak gitu tuh, lucu menurut gue. Ya, oke. Ada yang nanya gini, kenapa Jihan Fahira Kak? Ya kan karena gue hidup di zaman itu ya, Cin. Sama kan, gila lo, biar bagaimanapun kan Primus adalah pahlawan gue ya. Iya. Atau ganti deh Vira Yuniar ya. Iya, Vira Yuniar kemana ya, Say? Bintang Lux warna ungu loh, Say. Vira Yuniar jadi bintang Lux, gue wawancara loh, Say, di Kiss. Bintang Lux warna ungu. Ungu loh. Iya coba kita tes. Masih inget nggak lo bintang Lux warna apa? Vira Yuniar ungu, Beb. Tadi pertanyaan lo apa? Balik lagi. Vira Yuniar kemana? Biasanya kan. Vira Yuniar komunikasi. Maaf, mohon izin. Gatel pengen bablasin dikit boleh ya? Ya boleh. Pertanyaan gue tadi Vira Yuniar kemana? Dulu kan Vira Yuniar terkenal banget. Kok udah nggak jadi artis? Nggak kayak teman-temannya. Biasanya kalau yang sangat terkenal gitu, mah kan sekarang. Gue nggak ikut-ikut. Bintaro, Beb, kalau nggak salah tinggalnya. Di Masa. Di Bintaro. Katanya di Bintaro, kan dia menikah ya sama Tekurian ya? Oh iya, pasti jam segini dia lagi ngantri KRL kalau ada Bintaro, mah, Beb. Robin, yes.
lancar-lancar yang hari ini harus komut dengan apa namanya KRL ya. Semoga tidak ada hambatan, tidak ada halangan apa-apa. Oke, kembali. Jadi tadi 5W1H sudah dipikirkan semuanya, tapi kemudian yang dilupakan adalah efek apa yang ingin didapatkan dari komunikasi tersebut, gitu ya. Pertanyaannya adalah, what do you think dengan apa yang terjadi pada banyak orang sekarang ini? Kan sekarang ini kan kita gini ya, menurut aku tanpa menunjukkan, without pointing our fingers atau menyebutkan nama, menurut gue apa yang terjadi ini adalah sebuah pembelajaran ya Wet ya, buat kita collectively as a nation, moreover as a person gitu, bahwa nggak segampang itu loh berkomunikasi itu. Komunikasi kan sebetulnya tidak hanya dengan kata-kata ya Iwet. Bener nggak sih? Karena kan 70 atau 80, gue lupa deh. 80% dari komunikasi itu kan adalah bahasa tubuh ya. Jadi facial expression, cara menggerakkan tangan, membawakan badan, itu kan bahasa tubuh, mimik. Ketika lu mungkin memutuskan diri untuk lompat, lu memutuskan diri untuk menari, untuk apa, itu kan bahasa tubuh. Itu tuh menurut gue, banyak dari kita tuh yang tidak mikirin efeknya gitu. Ya, gue setuju sama lo. Itu yang juga sebenarnya gue rasain sih, Dave. Jadi yang gue rasain tuh gini. Akhir-akhir ini sepertinya orang-orang itu berbicara atau berkomunikasi. Orang-orang itu berkomunikasi hanyalah berbicara. Atau berkomunikasi hanyalah menulis. Tapi kemudian mereka tidak berpikir jauh ke depan. Kira-kira dengan bicara, dengan suara, dengan tulisan yang gue sampaikan, itu orang akan merasakan apa ya? Itu nggak dipikirin. Gitu. Dan gue cukup kesal karena banyak yang kemudian gini, dah gue abang orangnya gini, gue apa adanya, gue ceplas-ceplos. Ih, jangan filter-filter, Beb. Ngomong mah apa adanya aja. Menurut gue nggak bisa loh. Nggak bisa. Itu cuman orang yang tidak berakhlak. Yang bicara nggak dipikir menurut gue. Ya. Kan udah dibilang, yang bedain kita sama binatang tuh adalah apa? Akal budi kita. Lah kalau lu ngomong kagak pakai akal budi, lo kagak pikirin, tidakkah kau sama dengan binatang yang jalang, melanglang, buana? Hairil Anwar. Puisi. Bener gak sih, Bu? Ya. Yes, on that. Itu gue kesel banget tuh kalau ada yang ngomong, ya gue orangnya apa adanya, gue santai aja, ceplos-ceplos. Ada satu lagi yang gue juga suka sebel. Terus abis itu gini, ih bercanda ya, ih bercanda loh, ih jangan terlalu serius, sensitif banget. Yes, itu juga gue tuh tick off tuh dengan orang yang bersembunyi di balik bercanda. Karena kan 80% dari bercanda itu serius loh. Itu dia. Itu kalau menurut gue. Jadi kalau lu bertanya pendapat gue tentang orang-orang yang berbicara tanpa berpikir efek apa yang akan disampaikan lewat dirinya, itu yang kemudian menurut gue kayak terus satu lagi, zaman sekarang itu kan zaman dimana semua orang, istilah medianya adalah citizen journalism. Oh itu ya, ini bikin kaos kali kita ya, kayak Eva Celia kan viral tuh ya, dia foto pakai kaos ya, itu pasti kan viral gara-gara Eva Celia ya, centong gitu. Coba kalau yang foto gue atau Bang Dudung, ini nggak mungkin ya, Bo. Beauty privilege. Bang Dudung kolesterol, sop kambing. Nah, coba kalau yang foto dia, ini mah anaknya siapa maknya Eva? Sofia Lacuba. Anaknya Sofia Lacuba aja Eva Celia foto gitu, Gen Z keren gitu. Coba kalau kita, itu ya, citizen journalism. Citizen journalism. Sekarang eranya citizen journalism ya.
Kamera tuh di mana-mana. Ya nggak sih? Terus abis itu apa ya? Semua orang bisa menjadi jurnalis saat ini. Ya nggak? Kan artinya apa? Artinya adalah mawas diri itu penting nggak sih? Iya. Ya, call me kaku. Ya, call me apa? Gue dibilang apa sih? Kaku, dibilang nggak relax, burden apa sih sebenarnya Mas Iwet itu? Tidak populis, tidak populis. Ini populis, senang banget dia sama kata-kata. Kalau gue mah propolis sehat ya. Liur lebah, propolis. Iya, ekstrak madu ya Beb. Biar, iya kan? Apa namanya? Karena lu nggak pernah tahu apa yang terjadi gitu. Ya. Dan kadang-kadang orang nggak peduli loh. Mereka begitu aja. Lucu nih. Lucu, dar lo yang kena. Abis itu lo gini, lah yang ngomong lucu-lucu tadi, yang videoin lo kemana? Diem aja. Lah, lu bukan urusan gue. Dan gue mah cuma videoin. Nah. Yes. Also Iwet ya, also adalah gini, ini asik nih gitu ya, karena kan lo bilang people journalism gitu ya. Citizen journalism. Citizen journalism gitu ya. Berarti kan kita kan rakyat ya Iwet ya. Iwet, gue, teman-teman geng duet nih 1465 orang yang nonton. Kita kan rakyat ya. Jadi kalau ditanya whose side are you? Ya di sisi rakyat lah, karena kita rakyat gitu. Nah kita kan citizen journalism gitu. Yuk kita sama-sama belajar kaidah komunikasi minimal yang pakem. Yeah. Minimal kita tahu tujuan kita berkomunikasi itu apa, supaya kita bersuara di sosial media itu tepat. Yeah. Terus satu poin juga ya mengenai hal itu. Gue tuh gini, gue setuju dengan teman gue yang bilang most of us itu lupa mikirin ketika kita berkomunikasi efeknya apa. Gue bilang gini ya, aduh, gue kan si empatis, lo tau dong, gue kan melankolis, ya. Kan gue kan wajah lu cinta Luna, hati Rinto Harahap kan. Ketemu pakai loreng. Ada yang komentar hampir kembali kepada Marwah. Itu emang komentarnya. Ya lanjut terus udah gitu. Cinta Luna hati Rinto ya. Iya. Pakai helm tetap. Tetap pakai helm. Lu tau nggak alasannya kenapa dia pakai helm? Kenapa, Mbok? Ya nggak sempat ngeblow lah, Nek. Ya benar. Terus udah gitu. Tadi tuh ngomong apa ya? Oh, gue kan tetap gini. Gue bilang gini sama temen gue. Aduh, sedih juga ya melihat penjarahan yang terjadi pada beberapa orang yang namanya cukup familiar di telinga dan mata gue ini gitu. Udah gitu ketahuan ya mereka tinggalnya di mana gitu. Terus gue bilang gini, by the way, mereka menyesal nggak ya kalau mereka itu sempat memberikan panggung, memperlihatkan kehidupan mewahnya seperti apa. Ya kan? Kan sebelum ini mereka dikenal sebagai crazy rich titik, ya kan? Yang bikin konten, ngasih lihat kayak MTV My Crib gitu. Ini rumah gue senilai ini barang-barang gue gitu. Udah berasa selebriti Hollywood aja ngasih lihat, nge-spill gitu. Ya kan? Emang demen. Gue nanya, kira-kira mereka nyesel nggak ya kalau mereka sudah memamerkan harta yang mereka punya? Gue bilang gitu. Nggak usah, teman-teman gue bilang gini, nggak usah dipikirin, Bo. Itulah salah satu contoh ketika mereka berkomunikasi, mereka nggak mikirin efeknya panjang. Itu kan udah mereka kerjain waktu 4-5 tahun lalu gitu. Nggak mikirin, Bo, efeknya nyampe ke situ. Iya. Iya. Jadi so, it's a good slap on the face for us too gitu. Lu mau berkomunikasi, efeknya apa gitu. Also, juga ini, teman gue bilang gini, sama kita kan kenal 3 tujuan komunikasi ya.
Gue bilang waktu dulu gue ngajar, gue tuh taunya tujuan komunikasi itu 3. Tapi gue, but then again, gue kan gue belajar sambil jalan ala cowboy. To inform, ya kan? Karena kita punya informasi yang mau kita bagi. Ya kan? Kita punya informasi yang mau kita bagi, kita mau share ke teman-teman kita, ke orang yang kita kenal. Pengen buru-buru share. Contoh tuh di WhatsApp keluarga. Ada informasi jalanan macet, langsung share. Ada informasi promo buy one get one, langsung di-share. Ya dong? Tujuan komunikasi yang kedua tuh apa sih? Gue tuh taunya to persuade, ya kan? Untuk merayu, ya toh? Untuk ngebelokin pendapat lo. Si Iwet selama ini berpendapat bahwa sate paling enak itu adalah sate Abjay. Udah enggak, Wet. Sate paling enak sekarang sate Taichan, Wet. Low kolesterol karena bumbunya bukan bumbu kacang. Terbukti lo, Wet, di gue. Gue kan berusaha merayu lo. To persuade you, ya toh. Nah kalau dulu gue tuh taunya poin terakhir adalah to entertain. Tapi kalau teman gue bilang kalau dia belajarnya di bangku kuliah adalah to provoke. Nah ini juga harus sama-sama kita pahami nih. Tujuan komunikasi juga ada loh yang memang pengen memprovokasi. Terus gue nanya, apa ya bedanya persuade and provoke? Nah, apa kira-kira menurut Kak Iwet? Biar KitKat-nya enak nih. Biar nggak one way communication ya. Terjadi KitKat ya. Iya kan? Sekarang kan harus two way. Nanti kalau one way, eksklusif sekali. Ini kan biar demokrasi. Inklusif ya. Iya. Ada waktunya Anda harus bersuara, saya mendengar. Saya sekarang waktunya mendengar. Silakan. Iya, cuma itu sih. Gue balik lagi gitu ya. Emang ternyata tidak semua orang dilahirkan dengan empati yang sudah terbuilt in di dalam dirinya gitu. Jadi gue nggak tahu ya, apakah kadang-kadang kan gini ya. Gue udah lama banget hidup susah. Jadi gue sekarang mau hidup seneng. Dan gue mau tunjukin kesenangan gue ini karena gue hampir setengah hidup gue tuh gue susah. Jadi boleh dong sekarang gue tunjukin kebahagiaan gue, pembenaran diri, yang kemudian diaminkan oleh banyak orang dalam bentuk likes, dalam bentuk komen, dan tepuk tangan. Sehingga orang-orang ini juga jadi berpikir bahwa they love it. Mereka bilang oke kok. Mereka bilang syah banget lo seperti itu. Lo udah selama ini susah. Tapi kemudian itu tadi tuh empatinya tidak terbentuk. Dia nggak sadar bahwa ada orang yang juga kemudian melihat itu merasa seperti, aduh, kok tega ya, sementara gue lagi susah banget, dia bisa seenak itu hidupnya. Ya. Nah, dari situ terus gue berpikir gitu bahwa iya banyak orang yang kemudian tidak menggunakan hati nuraninya balik lagi gitu. Dan banyak orang, gue pernah ngomongnya Devin, hal paling berat ketika gue kembali lagi siaran pagi dan menggunakan platform sebelah TikTok adalah mungkin gini, kita biar inklusif, platform streaming gitu. Iya. Ketika gue kembali lagi siaran pagi dan menggunakan platform streaming digital, kan gue bilang gitu, yang paling berat dari ini semua adalah menjaga untuk tetap gue sadar dan tidak terbuai dengan popularitas. Gue pernah bilang kan, inget nggak lo? Karena buat gue, the struggle is real, man.
The struggle is real. Oh, lu dapet perhatian yang tiba-tiba tadinya nggak pernah lu dapetin. Terakhir hari Kamis apa hari Jumat? Hari Kamis, gue meeting. Gue udah meetingnya di sebuah hotel loh. Di sebuah hotel bintang 5. Gue udah meetingnya di sini. Maksud gue kayak, gue menghindari untuk tidak terlalu terekspos keluar gitu. Ada yang masih histeris ngeliat gue gitu. Gue gini, ini kalau gue nggak sadar ya, jumawa nih gue. Jumawa gue beneran. Dan itu menurut gue yang banyak orang tidak bisa menghandle-nya dengan baik. Ya nggak sih? True. Ya, sehingga akhirnya gitu, lupa daratan. Jadinya itu yang disebut lupa daratan gitu. Kayak bablas weh. Kabeh weh diomongin. Kabeh weh di-share. Ya. Ya nggak sih? Yes. Lu belum jawab tuh diingetin sama geng duet. Jadi menurut lu persuade and provoke bedanya apa ya? Nah, mulai tipis Dave, persuade and provoke itu. Gue juga bilang sama teman gue begitu. Walaupun teman gue bilang terasa kok bedanya. Kalau mau memprovokasi itu kayak poking in your nose. But zaman sekarang dengan apa istilahnya tuh time span pendek. Lu tepuk-tepuk meja, gue lagi ngomong. Kecoa. Ih, rumahnya ada kecoa, pindah sih kata gue mah. Bayinya. Tuh, bahaya lah. Mumpung masih kecil harus gue berantas sebelum dia jadi monster. Ih, serem banget ya Allah, pembunuhan. Lanjut ya. Beda tipis. Dengan time span yang pendek, terus kemudian flow of information yang begitu cepat. Ibaratnya kalau lo nggak provoke dulu, you cannot persuade. So they need to do it gitu. Sorry, mau nanya. Becky WhatsApp nanya, Dave kok live kalian hilang? Masih ada nggak sih live kita nih? Kalau dari sini sih masih ya. Beck, masih ada kok. Lu bikin takut sama kaget jadi kaget. Apa itu tadi kali dia lagi coba cek di TikTok nggak ada, terus dia baru pindah ke sini kali. Oke, terus lanjut. Iya, jadi menurut gue kayak gitu. Jadi sehingga akhirnya instead of persuade lagi, provoke dulu. Habis di provoke baru dia masuk gitu. Karena kalau nggak, they won't get the attention. And also it is gini ya, kan kesadaran itu adalah hal yang paling penting ya Iwet ya. Kata Liga, hai Liga. Masih. Kesadaran itu adalah hal yang paling penting ya. Once kita sadar bahwa jenis komunikasi itu ada 3. To inform, to persuade, and to provoke. Saat ini nih, ketika perhatian kita itu disitanya oleh konten sosial media, lama-lama lu bisa melihat dan lu bisa mengkategorikan masing-masing konten yang lu nikmati lo. At least for me ya, gue semalam tuh belajar, oh ini hanya berbagi informasi, this is to persuade, oke. Yang ini kayaknya cuma sifatnya provokasi, hati-hati, ini efeknya kayaknya tujuannya ini gitu. Ya, true. Kan? Setuju banget. Makanya tadi malam kan gue bilang gitu ya, gue ngepost tuh framing sama narasi, hati-hati. Iya. Orang yang punya power, orang yang pinter, itu sekarang tidak bekerja dengan kekerasan kadang-kadang. Mereka bekerja dengan taktik, strategi, dan otak. Nah, gue tuh suka, ini gue nggak suka deh ya, kenapa jidat gue kepotong sih di gue? Kepotong ya? Segampang itu, lu munduran, handphone lu pundurin. Nah, nanti suaranya nggak usah takut, pundurin, bukan mundur ya, pun. Nah, karena gue tuh mau mali orang nyari muka lu. Ngomong dong, komunikasi, inform.
Makanya orang salah. Yang mana Iwet, yang mana Dave. Kepotong rambutnya. Karena gue tuh gila loh, nih jidat gue harus gue pamerin. Gue baru botok sudah hari ke-8. Ini lagi bagus-bagusnya nih, adonan lagi jadi. Jadi kalau lu pikir, Om Dev kok tidak berempati, nggak ada ekspresi. Ini gue dari tadi berekspresi, cuma botox gue udah mateng. Jadi gue nggak bisa nih. Ekspresi sedih tuh gue nggak bisa, udah begini aja. Gue tuh, nih ada mentok nih. Mengernyitkan tuh gue nggak bisa nih. Tuh. Nih gue, coba lu. Kernyitin. 2 mata lo. Nih gue gernyit nih, lu lihat ada pergerakan. Bukan gue nggak berempati, gue tuh udah di botox. Nih, ngerti? Tuhan ya Allah Gusti. Tuh. Apa tadi? Tahu. Empati. Oh, gue mau bilang gini, gue setuju sama lo ya. Oh, gue mau bilang gini, gue suka sekali dengan message yang diberikan oleh seorang content creator di halaman sebelah. Aduh, if I'm not mistaken namanya Ferry Irawan atau Ferry Irwandi bukan Ferry Irawan, beda lagi. Ferry Irwandi ya? Iya, Ferry Irwandi. Mas Ferry, shout out dong buat duet. Kamu followernya banyak banget, biar dikit kayak pindah. Dia follower YouTube-nya banyak banget loh, Nek. Bagi kayak dikit, suruh follow duet Dave Iwet, siaran pagi duet di YouTube. Ferry Irwandi, Ferry Mariadi, Dedi deh. Yang bahasa bayi kan, yang menjelaskan kondisi keadaan sekarang dalam bahasa yang mudah itu kan Ferry Irwandi kan. Iya. Oh, itu istilah lu bahasa bayi. Yang ngomongnya gitu. Oh, sementara gue tuh gini, jelas banget loh dia ngejelasin, makasih ya Fer gitu. Berarti gue bayi dong ya. Lu bayi ajaib. Anyway, gue suka ada satu kalimatnya dia bilang gini, ingat, senjata yang kita punya adalah otak dan kesadaran. Otak dan kesadaran. Dia bilang lawan menggunakan kesadaran. Karena saat kita sadar, kita bisa menggunakan otak kita. Nah, otak kita yang udah kita botox ini bisa kita pakai. Gue nggak tahu sih kalau lo sekarang bisa lo pakai apa enggak. Lo nggak dibotoxnya kadang-kadang suka nggak kepake gitu. Ya, otak gue kan kayak labu busai, cuman aksesoris. Gantungan kunci. Ya kan? Yang penting gue mah ada centong tuh, nggak ada ekspresi. Apa lo? Gue nggak punya patung megaloman di rumah gue, tapi centong. Bukan megaloman juga. Bodoh amat. Iya, tapi benar. Otak sama kesadaran. Kalau kita pakai itu susah karena ngelawannya gimana, Bro? Makanya benar-benar dianalisa dan Ferry itu kalau nggak salah kan ngomong ya, gue akhirnya bisa bersuara setelah gue mapping. Gue tuh melihat, gue menganalisa, gue turun ke lapangan, gue lihat satu-satu. Oh, pergerakannya gini nih. Oh, pergerakannya gitu tuh. Oh, analytical thinking kan, critical thinking ya. Kenapa ya? Kok gini ya? Kok jadi gini ya? Wait. Ada yang salah nih. Dia turun. Dia invest. Investigasi ya, bukan investasi. Mau tuh satu-satu titiknya dia sambungin. Begini. Nah. Gitu. Ya, nah itu kemampuan to connect the dot. Ya. Itu kan sebetulnya maksud dari critical thinking ya, Iwet ya. Bener. Nah, mudah-mudahan teman-teman di sini yang udah setiap pagi sama kita itu jadi tahu gitu bahwa oh iya, ini yang dimaksud dengan setiap pagi diceritain ya. Iya kan?
Jadi kita nggak akan mudah terprovokasi, kita tidak akan mudah sharing uh, uh, konten yang kita nggak tahu benar atau tidak. Kita nggak akan terhasut, kita tidak akan terpancing emosi kita. Karena semua dipikirin dulu gitu. Begitu kita terima tuh kita diam dulu, kita baca, kita rasain, kita perhatiin. Oke, emosi gue kesel melihat ini, tapi sebentar deh. Emosi gue kesel ini bener nggak ya? Valid nggak ya? Bener nggak ini kejadian ini? Jangan-jangan gue cuma terprovokasi. Iya nggak sih? Zaman kayak gini tuh lo harus jauh lebih pintar dari apa yang disebut sebagai smartphone lah, smart TV lah, smart ini, smart itu, smart city. Karena kalau lo nggak smart, lo diperdaya, dan target mereka adalah orang-orang yang mudah diperdaya. Yes. That's their target. Also, ya gini, sama gue sih cuma mau nitip aja. Siapa sih yang membuat mereka terkenal? Kita loh. We make them famous. Yeah. By what? By applauding, by giving them stage and our attention. So, in my humble opinion, we are as much as at fault as they are. Jadi, yang udahlah ya, masa lalu kita udah nggak bisa apa-apain. Bener nggak sih? Kedepannya, gue selalu ulang-ulang. Gue suka tuh memes di Instagram yang bilang, stop making stupid people famous. Gue suka banget. Stop making them famous gitu. Jangan mudah keblinger gitu kan. Everything that shine and glitter itu always menarik perhatiannya. Jangan mudah silau dengan uang, ketampanan, popularitas. Lu dig deeper, lihat dulu inline apa enggak sama lo. Do they really deserve your attention, your time, your vote, your voice? Ya kan? True. Betul sekali. Hari ini pasti banyak penyesuaian yang terjadi ya, as per today gitu ya. Kayak contohnya, gue sih sedih ya, tadi pagi gue ngeliat ponakan-ponakan gue kan masih sekolah ya, Wet. Semalam udah diumumin kalau sekolahnya online. Terus gue dikirimin gambar sama adik gue. Mereka udah di kamar, di depan. Gue kesian gitu maksudnya. Dan gue yakin banyak anak sekolah yang mengalami itu ya, geng duet. Gue kesian gitu. Aduh, kayak COVID tau gak lo? Kasian, Bo. Dan mereka juga gak happy loh dikungkung di rumah depan laptop mulu. Kesian, Bo. Apakah ini efek bener dari apa yang kita suarakan kemarin? Kayaknya enggak ya. Terus banyak loh di antara kita yang udah gak bisa kerja, Beb. As per today. Aktivitasnya terbatasi. Gak bisa cari duit, Bo. Banyak loh, masih banyak loh orang Indonesia tuh yang nasibnya tuh kerja hari ini untuk dapat uang makan hari ini. Ya apa enggak? Jadi kan sederhananya, kalau lo nggak kerja hari ini, ya lo nggak makan hari ini, Nek. Masih banyak loh yang begitu nasibnya. Kemarin tuh gue sempat naik taksi, Dave. Terus udah gitu si abang taksinya bilang gini, aduh Bapak, terima kasih banyak ya Pak. Bapak hari ini pergi. Ini Bapak penumpang saya yang pertama. Padahal itu udah sore. Dia narik dari pagi. Terus gue gini, aduh, baru pertama Pak? Iya Pak. Sepi sekali hari ini. Terus, aduh sabar-sabar ya Pak ya, gitu. Udah. Pulangnya juga gitu. Aduh Bapak, terima kasih banyak ya Pak. Bapak hari ini penumpang pertama. Itu yang lo bilang tadi kan. Masih banyak orang di Indonesia yang hidupnya ya kerja hari ini buat uang hari ini.
gitu. Nah itu tadi maksud gue, balik lagi gitu. 1000, ya udah turun lagi. Tadi 1.500, sekarang 1.400. Iya, tadi beberapa teman gue ada yang WhatsApp pamit, ada yang udah mesti nyampe kantor gitu-gitu. Ih, nyalain dulu kene sampai jam 8, ngapa sih lu hitung-hitungan banget dah. Nah, gimana sih ini IG nggak pengen ya FYP kayak sebelah gitu? Ih, gimana sih, kurang update deh. Update. Apa namanya? Apa ya tadi ya? PA lu? Homo hominis lupus alias lupa. Apa ya? Lu gimana mau jadi buzzer? Begitu dikit-dikit lupa gini. Makanya kurang laku. Ih, udah sama gue juga. Iya, 1.500 orang yang nonton kita ini, semoga udah semakin tersortir ya. Jadi agak bisa lebih cerdas, lebih sadar dalam menanggapi apapun. Nggak kemudian jadi gampang terprovokasi atau kemudian jadi gampang dipanas-panasin gitu. Citu, kita ada dibesarkan hati sama geng duet katanya. Kalau Instagram live lu berhasil ngumpulin 500 orang aja udah keren, Bo. Nah, kita 1.500 loh. Kita nih ya, kita yang ngomong sok tahu, bilang sama dia, emang lu siapa, Mark Zuckerberg? Kalau UMR di Instagram itu 500, kita nih udah 3 kali UMR 1.500. Ingat, kita nih rakyat 3 kali UMR aja udah harus happy. Lu mau 5 kali UMR, lu anggota dewan. Sadar diri, Weti. Deg-degan. Mas Biingnya, apa Mas Barlito? Bercandanya satir nih. Lumayan ya, botox gue tuh. Iya. Sok ya, say. Langsung ngomong gini, wet, time for another botox. Lu udah mulai kalah sama Dev. Ayo, Wet, cari endorsan, Wet. Kita harus berhemat. Biar centong di endorse. Biar centong harus endorsan. Mau usaha sendiri. Jangan mau gratis aja. Iya, tapi bye-bye juga. Sekarang gratis-gratis tuh ya. Terima duit, terima endorsan, bye-bye. Iya kan? Gue suka ini, Iwet. Tadi kan kita membuka obrolan kita. Tuh gini, geng duet. Sebenarnya dari semalam aku sama Iwet itu maju mundur gitu. Kita siaran nggak ya? Kita siaran nggak ya? Tepat nggak ya ngajak orang untuk ketawa-ketawa nih gitu. Kita ahli politik bukan, ahli ekonomi bukan, ahli gizi. Ahli gizi bukan. Mendadak ada burung merpati, say, masuk. Gue jadi deg-degan loh, say. Sialan loh, kaget. Ada 3 sekarang, tadi 1. Udah ganti burung tekukur, coba lo lihat dulu tuh merpati apa tekukur. Gue kan bukan ahli unggas, say. Semua burung bentuknya sama. Bener, kita tuh siaran nggak ya, tepat nggak ya kita ngajak orang ketawa-ketawa, apakah ini yang orang-orang butuhkan di situasi ini. Terus akhirnya kita siaran tetap, karena kita menyadari geng duet tetap butuh distraksi, tetap butuh outlet, tetap butuh safe space. Kalau teman-teman mendapatkan sesuatu dari obrolan kita, puji Tuhan. Kalau dirasa ada yang tidak tepat, nggak usah didengerin. Anggap semua yang kita omongin ini bohong semua. BS. Tapi minimal gitu ya, emosi kita dapat olahraganya dikit lah gitu. Also, kalau teman-teman merasa teman-teman butuh bantuan tenaga profesional untuk membantu mencerna situasi ini, ingat Karina kan? Karina kan punya aplikasi Calm tuh. Dia adakan konsultasi gratis. Yeah. Jangan berdiam diri mencoba menalarkan ini semua, menderita sendiri. Jangan, sayang, ya. Minta bantuan psikolog. Sekarang udah dikasih yang gratis. Iya. Also, ada geng duet yang usul, dia bilang katanya dia tinggal di Makassar, Bandung sama Jogja. Dia bilang,
boleh nggak ditutup siaran ini dengan sama-sama ajak yang duet yang nonton untuk berdoa bareng, Wet, sebentar aja. Supaya kita agak lebih tenang dan kita ingat siapa sih diri kita sebenarnya. Boleh? Boleh. Mau doa aja lo takut, ya Allah, takut sama Tuhan. Tuhan di atas berkuasa dari tekukur sama merpati. Kemarin gue mau ke gereja aja takut, Wet. Jangan takut. Tuhan di atas segala-galanya. Takut, abis mau pilih jalannya lewat mana? Ya, tapi doa aja. Yuk, nah teman-teman, geng duet semua, dimanapun teman-teman berada, apapun keyakinan teman-teman, boleh ya pagi hari ini, sebelum kita melepas teman-teman beraktivitas, bekerja, melaksanakan hari dan kewajibannya, kita minta waktunya, kita tundukkan kepala, dan kita berdoa bersama-sama. Boleh ya teman-teman ya? Oke, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih banyak buat hari ini. Besok kita ketemu lagi, masih di channel yang sama, karena kita belum tahu live TikTok kapan hidup lagi. Jadi terima kasih banyak ya semuanya. Have a blessed day. Stay safe everybody. Bye-bye. Bye.